Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat sama-sama berkumpul di dalam pembelajaran daring mata kuliah pendidikan anti korupsi. Baik, di pertemuan pertama ini Bapak akan membahas tentang definisi dan juga jenis-jenis korupsi yang perlu kita tahu bersama. Baik, sebelumnya Bapak akan coba share screen, yang silakan nanti kawan-kawan, saudara-saudara mahasiswa untuk melihat dan juga mempelajarinya secara seksama. Baik. Ya, sudah muncul mungkin di layar saudara-saudara sekalian. Ini adalah mata kuliah pendidikan anti korupsi pertemuan pertama tentang definisi dan juga jenis-jenis korupsi. Baik, kita akan coba pelajari bersama. Ya, multimedia pembelajaran interaktif pendidikan anti korupsi. Ya, di silabus ini mata kuliah kita adalah pendidikan anti korupsi, YIN Takengon, unit A, semester 7, yaitu materi ajar, definisi dan jenis-jenis korupsi. Baik, di media pembelajaran ini boleh kawan-kawan nanti saya akan share media pembelajarannya, media pembelajaran interaktif. Namun ini kita akan belajar secara daring dulu bagaimana mengaplikasikan nantinya media pembelajaran interaktif ini. Baik, klik masuk. Baik, di tampilan ini ada definisi, ada jenis-jenis korupsi, ada komponen dan ciri, kemudian perspektif, video, dan lain sebagainya. Baik, kita akan lihat mata kuliahnya, bagaimana CPL-nya dan juga CPMK-nya. Ini yang pertama, CPL anti korupsi ini adalah menjaga keutuhan bangsa dan negara dengan membangun karakter anti korupsi. Kemudian CPMK-nya yaitu mampu menguasai arti dan jenis korupsi. Kemudian indikatornya menunjukkan sikap bertanggung jawab dan kerjasama dalam pembelajaran pendidikan anti korupsi. Baik, saudara-saudara mahasiswa kami yang berbahagia, untuk materi pertama ini kita akan membahas tentang definisi korupsi. Baik, tentu kawan-kawan mahasiswa sudah sedikit mengetahui tentang apa itu korupsi, namun boleh kita baca di definisi korupsi yang sudah kami share di screen ataupun di video kali ini. Baik, silakan dibaca dengan seksama. Baik, kata korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus. Kemudian selanjutnya dikatakan corruption berarti dari kata corrupere. Corrumper. Suatu bahasa Latin yang lebih tua dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah corruption. Kemudian secara harfiah adalah kebusukan ataupun keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dan tidak bermoral serta penyimpangan dari kesucian. Itu makna secara harfiah kalau kita tinjau apa itu kata korupsi. Baik, kita next selanjutnya. Ini dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Kemudian banyak lagi definisi-definisi lain yang Bapak sudah sampaikan di sini. Yang pertama dari World Bank, yaitu Bank Dunia, definisi korupsi menurut Lembaga Keuangan Dunia. Menurut World Bank ini menyatakan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Nah, inilah yang kemudian World Bank ini dijadikan sebagai standar internasional untuk merumuskan apa itu pengertian daripada korupsi. Kita next selanjutnya. Menurut ADB ataupun ASEAN Development Bank, yaitu kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka. Nah, di sini terlihat bahwa yang melawan hukum adalah pegawai sektor publik. Kemudian itu sektor publik adalah sektor yang menangani tentang publik ataupun kepentingan-kepentingan umum, baik itu kepentingan negara dan sebagainya, dan juga pihak swasta untuk memperkaya diri sendiri. Kemudian ini ada lagi lembaga lain yang menyatakan bahwa di Lembaga Transparansi Internasional, lembaga ini juga yang melakukan riset setiap tahun tentang indeks prestasi, indeks korupsi di setiap negara pada setiap tahun. Mereka mendefinisikan bahwa korupsi sebagai perbuatan tidak pantas dan melanggar hukum oleh pejabat publik, baik itu politisi atau pegawai negeri, demi memperkaya diri sendiri atau orang lain, orang-orang terdekat, dengan menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan oleh publik. Saya kira kawan-kawan sudah memahami apa secara gamblang apa itu makna daripada korupsi. Yaitu ada itu pegawai publik, kemudian politisi, pegawai negeri, demi memperkaya dirinya sendiri atau orang-orang yang di sekelilingnya. Ini kalau orang bilang adalah korupsi berjamaah. Dengan cara apa? Menyalahgunakan wewenangnya untuk yang dipercayakan oleh publik. Kemudian di Hong Kong ICAC menyebutkan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh pejabat publik dengan melakukan pelanggaran hukum terkait tugas mereka demi mencari keuntungan untuk diri dan pihak ketiga. Nah, ini dari pertama tadi dari KBBI dan sebagainya dan lain sebagainya juga mengarah pada satu kesimpulan bahwa korupsi ini adalah upaya ataupun orang-orang yang dari sektor publik ataupun sektor swasta, baik itu politisi, pejabat, mereka upaya dengan cara apa? Melanggar hukum untuk memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan wewenang mereka di jabatan publik ataupun di jabatan-jabatan lain. Baik, kemudian kita lihat dari jenis korupsi. Sini ada tool di sampingnya. Kawan-kawan juga bisa mengklik nantinya kalau di media pembelajarannya. Ya, jenis korupsi. Ada dua jenis sebenarnya korupsi ini. Ada korupsi yang petty-nya dan ada juga korupsi yang extraordinary. Yang pertama adalah korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi dan pelakunya para birokrat atau pegawai rendahan. Nah, ini biasa korupsi kecil-kecilan. Jadi, saudara-saudara sekalian, korupsi ini juga ada yang model kecil-kecil, bahkan sampai di rumah tangga pun ada korupsi yang kecil-kecilan. Sampai ke pegawai publik atau birokrat publik yang pegawainya ini rendahan. Banyaklah hal-hal yang kita lihat di pegawai-pegawai rendahan, tapi mereka juga sudah berani melakukan korupsi, yang walaupun nilainya itu tidak begitu besar. Kemudian yang kedua adalah political corruption. Nah, ini korupsi yang besar ini. Ya, ada itu politisi parlemen, ada pejabat tinggi di pemerintahan, serta penegak hukum di dalam atau di luar pengadilan. Korupsi ini biasanya libatannya itu adalah uang yang relatif besar. Jadi perlu diketahui ada dua jenis besar korupsi itu. Nanti kita akan breakdown lagi ke bawah apa-apa saja jenis-jenisnya itu. Yang pertama secara garis besar itu ada korupsi yang secara besar-besaran dan juga ada korupsi yang relatif kecil. Tapi kedua-duanya ini tetap dalam kategori korupsi. Baik. Kemudian kita next selanjutnya. Baik. Ini di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
telah mengelompokkan ke dalam 7 jenis utama. Yang pertama, itu dianggap korupsi ini pertama merugikan keuangan negara. Orang yang melakukan korupsi mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka itu salah satu jenis daripada korupsi. Yang kedua, korupsi tidak hanya mengambil uang, kemudian juga suap menyuap. Kalau di Islam itu adalah rasi wal murtasi finar. Tapi ini suap menyuap dalam konteks mempermudah urusan dan segala macam. Kemudian yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Ya, silakan kawan-kawan nanti mungkin pernah melihat model-model penggelapan dalam jabatan ini. Kemudian yang keempat adalah pemerasan. Jadi memeras, biasanya ini ada kepentingan-kepentingan hukum, kemudian dia berperan, dia memeras agar dia dibebaskan dari hukum. Kemudian yang kelima yaitu perbuatan curang. Dan yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Biasanya ada pengadaan barang dan segala macam, dan juga yang terakhir adalah gratifikasi. Jadi ada orang yang mau, biasanya itu berurusan dengan hukum dan segala macam, pejabat negara yang dia diberikan gratifikasi. Maka hati-hati kawan-kawan, nanti suatu saat menantau jadi pejabat, maka di antara jenis-jenis korupsi yang sudah dituangkan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 ini adalah 7 jenis besar yang termasuk dalam kategori jenis-jenis korupsi. Baik, kita akan masuk ke komponen dan ciri. Nah, komponen korupsi pada dasarnya memiliki 5 komponen. Yang pertama, korupsi adalah suatu perilaku. Korupsi ini ada perbuatan. Saudara-saudara sekalian, pada perbuatan yang sangat keji, ini adalah termasuk salah satunya adalah korupsi. Kemudian yang kedua adalah ada penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Kemudian yang ketiga, dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Nah, ini komponen daripada korupsi. Kemudian melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral. Kemudian yang terakhir adalah terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintahan atau swasta. Memang korupsi ini erat kaitannya dengan lembaga pemerintahan. Karena disitulah ada perputaran uang yang sangat banyak, perputaran kepentingan dan segala macam. Ada politiknya, kalau politik kepentingan, politik kekuasaan, dan segala macam itu ada di lembaga pemerintahan. Dan juga ada lembaga-lembaga swasta yang ada hubung kaitnya atau berkaitan dengan kepentingan-kepentingan publik. Baik, saya kira sampai di sini kawan-kawan juga sudah mulai agak paham kan tentang apa itu komponen, kemudian sebelumnya tadi definisinya, kemudian jenis dari para korupsinya, kemudian ada juga komponen, kemudian kita akan maju lagi ke depan komponennya itu. Nah, kita masuk ke ciri sekarang. Baik, saudara-saudara sekalian, di sini ada beberapa ciri korupsi itu. Ya, dikatakan korupsi itu biasanya ada ciri-cirinya. Yang pertama biasanya melibatkan lebih dari satu orang. Ini sudah jelas. Karena korupsi ini biasanya tidak bisa dilakukan oleh satu orang, tetapi ada pihak-pihak lain yang ikut dalam kegiatan ataupun kerjasama dalam hal kecurangan tersebut. Ini biasanya melibatkan lebih dari satu orang. Kemudian yang kedua melibatkan keserbarahasiaan, kecuali telah berurat dan berakar. Di sini sangat rahasia. Mereka orang-orang koruptor itu melakukan sangat tertutup sekali, jauh dari media, jauh dari segala macam, jauh dari Artinya bahasa kasarnya mereka itu sebagai maling. Yang maling otomatis tidak diketahui oleh orang. Jadi mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menyembunyikan diri mereka, untuk menyembunyikan perbuatan mereka. Kemudian yang ketiga, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Korupsi ini tidak hanya tentang uang, ada hal-hal lain. Ada orang bilang jual beli jabatan, ataupun ada orang bilang saling menguntungkan dalam jabatan. Ada keuntungan timbal balik antara satu dengan yang lain. Ini juga bagian dari ciri-ciri korupsi. Kemudian yang selanjutnya, pelaku biasanya berlindung di balik pembenaran hukum. Nah, jadi ada orang-orang yang sangat licik dengan korupsi ini. Jadi ada hukum-hukum itu yang sifatnya masih umum, ataupun mereka
menjauh ataupun tidak masuk ke dalam delik hukum, mereka berusaha untuk keluar dari delik hukum yang delik hukum atau dibalik pembenaran hukum yang sudah di ini. Kemudian yang selanjutnya, pelaku adalah orang yang mampu mempengaruhi keputusan. Nah, ini yang paling berbahaya. Uh, Biasanya para pelaku ini adalah orang-orang yang punya kebijakan, dia punya wewenang yang kuat, punya pengaruh yang sangat besar, baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai dengan tingkat pusat. Mereka ini bisa merubah peraturan, mereka bisa mempengaruhi keputusan dan sebagainya. Kemudian ciri-ciri korupsi selanjutnya adalah mengandung penipuan kepada badan publik atau masyarakat umum. Nah, ini eh, satu lagi hal yang apa? Kemudian pengkhianatan kepercayaan. Yang selanjutnya melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif, kemudian melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban, dan yang selanjutnya kepentingan umum di bawah kepentingan khusus. Nah, oke. Baik, saudara-saudara sekalian, ini adalah beberapa ciri-ciri korupsi yang sudah dikumpulkan oleh tim ahli, oleh orang-orang ahli bahwa jenis-jenis ciri-ciri seperti ini yang merupakan bagian dari ataupun bentuk daripada korupsi. Baik, saudara-saudara sekalian, selanjutnya kita lihat berbagai perspektif tentang keberadaan korupsi ini, baik dari agama, kemudian budaya, sosial maupun hukum. Ini pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang perspektif ini. Namun di sini saya mencoba menjelaskan secara gamblang ataupun secara sederhana tentang perspektif daripada korupsi. Pertama, korupsi dari sisi agama. Agama berperan penting sebagai dasar dari segala kepercayaan tiap individu. Agama berperan dalam proses pendidikan dan pembentukan jati diri, watak, dan perilaku manusia. Namun, anehnya, orang-orang para koruptor ini menyingkirkan agama ini karena godaan dunia. Ini yang paling berbahaya, karena hanya karena kemaruk, hanya karena ingin memperkaya diri sendiri, sehingga nilai-nilai agama itu mereka singkirkan. Yang pertama, kenapa? Kepada lemahnya disiplin dan etika dalam bekerja. Biasanya memang etika tidak ada, disiplin dan bekerja juga rendah, maka muncullah. Kemudian yang kedua adalah adanya sifat tamak dan egois dalam diri kita. Jadi orang-orang yang punya sifat tamak, punya sifat egois, sifat yang tidak berkecukupan terusan, kemudian selalu dalam kekurangan, merasa bahwa gajinya belum cukup, merasa bahwa apa namanya uang yang dia punya juga belum cukup, pengen punya ini, sudah punya mobil, pengen punya nambah mobil, udah nambah mobil lagi, pengen nambah mobil rumah yang besar, ya. Kemudian sudah punya istri satu, mungkin mau tambah istri lagi sampai dua, tiga dan sebagainya. Nah, ini sifat tamak dan egois ini yang menyebabkan apa namanya mereka buta hati sehingga mau melakukan hal-hal keji, yaitu melakukan korupsi. Baik, selanjutnya, ya. Kemudian kita lihat dari perspektif hukum. Dalam perspektif hukum, bahwa korupsi ini adalah extraordinary crime. Memang ini adalah perbuatan atau kejahatan yang luar biasa. Dan di survei KPK ini tahun 2019 menyebut bahwa 50% korupsi itu adalah berupa penyuapan. Korupsi itu adalah yang 50%-nya adalah penyuapan. Kenapa disuap? Untuk kepentingan dia, biasa untuk kepentingan jabatan dan segala macam. Kemudian ini ada KPK, ada lembaga antirasuah ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi, ada mengungkap bahwa ada 3 sebab mengapa korupsi menjadi kejahatan yang luar biasa. Ini perspektif hukum ya. Yang pertama, korupsi di Indonesia bersifat transnasional sehingga koruptor banyak mengirimkan uang ke luar negeri. Ini yang paling bermasalah.
Maka banyak koruptor-koruptor ini yang mereka itu terselamatkan, artinya bebas dari hukum di Indonesia. Ketika uang mereka itu mereka simpankan di luar negeri. Mungkin kawan-kawan pernah mendengar namanya Panama Papers, kemudian dan lain-lain sebagainya. Eh, Banyak mereka simpankan uang-uang mereka di luar negeri sehingga sulit untuk mendeteksi dan melacak di mana uang mereka ini mereka simpan. Kemudian yang kedua, pembuktian korupsi di Indonesia ini butuh usaha super besar. Kenapa usahanya ini super besar? Karena pertama, melibatkan banyak orang. Kemudian melibatkan orang-orang yang punya kepentingan, punya pengaruh besar di negeri ini. Sehingga sulit sekali melacak ataupun sulit sekali mendeteksi siapa dan berapa kerugian negara yang setelah dihabiskan. Memang itu memang butuh butuh upaya yang luar biasa untuk menangkap ataupun mengadili para koruptor-koruptor ini. Yang ketiga yaitu dampaknya memang luar biasa. Maka dampak daripada korupsi ini adalah luar biasa, memiskinkan negara, membuat negara ini tidak maju, ketimpangan ekonomi dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya ada perspektif sosial. Ya, perspektif sosial ini uh, pertama didorong oleh tiga faktor ya. Yang pertama sifat serakah sebagai potensi dalam diri semua manusia. Ya, tadi sudah juga disebutkan egois, serakah dan lain sebagainya. Kemudian punya kesempatan dalam melakukan kecurangan. Maksudnya adalah mereka punya kesempatan ini adalah pertama mereka karena punya wewenang, punya kekuasaan, duduk di lembaga yang memang ada uangnya di situ. Jadi kesempatan itu ada. Yang ketiga, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang dianggap mapan. Jadi orang-orang yang mau yang melakukan korupsi ini mereka berkeinginan bahwa supaya hidup mereka mapan dengan banyaknya uang. Jadi mereka menggunakan cara-cara yang haram untuk memenuhi kehidupan mereka supaya mereka hidup mapan. Kemudian dalam perspektif ini, korupsi telah dianggap sebagai hal biasa karena secara sadar ataupun tidak sering melakukan dan sudah berlangsung sejak zaman dahulu kala. Contoh, korupsi dalam hal budaya. Di sini kami memberikan tiga contoh. Yang pertama, rakyat memberi upeti pada penguasa agar mendapat perlindungan. Nah, dulu zaman-zaman dulu itu upeti. Jadi para penguasa-penguasa negara itu, penguasa-penguasa kerajaan itu, mereka memungut upeti dari rakyatnya sebagai uang perlindungan. Kemudian yang kedua, penyalahgunaan kartu miskin. Nah, ini untuk mendapat fasilitas kesehatan gratis yang dilakukan masyarakat yang mampu. Jadi biasanya masyarakat mampu itu mereka menggunakan kartu miskin, pura-pura tidak mampu. Kemudian yang ketiga, seorang petugas kesehatan merekomendasikan obat pesanan sponsor karena dia sudah menerima gratifikasi dari produsen obat. Nah, ini juga sering terjadi ini di dunia kesehatan bahwa petugas kesehatan ini buat rekomendasi harus obat ini karena apa? Sudah mendapat gratifikasi dari pemilik ataupun produsen besar obat. Nah, begitulah saudara-saudara, kawan-kawan sekalian, kita tadi sudah membahas tentang definisi, kemudian jenis-jenis, komponen, dan ciri serta perspektif daripada pendidikan daripada korupsi itu sendiri. Baik, pada pertemuan pertama kali ini, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini, apa yang kita diskusikan dapat menjadi ilmu tambahan bagi kita. Boleh kawan-kawan nanti mengambil multimedia ini untuk dielaborasi lebih lanjut, untuk dikembangkan lebih lanjut apa-apa yang ada di dalamnya. Ini juga ada kita punya share video, nanti silakan dibaca fenomena korupsi, pengertian dan bentuk korupsi, bobrokan akibat korupsi, kemudian perilaku koruptor yang saya tidak bisa share di video ini karena sangat panjang nantinya durasinya. Tapi boleh kawan-kawan nanti, kawan-kawan mahasiswa silakan ditonton bersama, kemudian dibuatkan reviewnya, kemudian boleh dijadikan kesimpulan daripada hasil video ini sendiri. Saya minta juga para mahasiswa untuk membentuk kelompok nanti menanggapi tentang 4 video yang Bapak share
di dalam multimedia pembelajaran ini. Demikian kiranya pertemuan kita pada kali ini. Semoga kawan-kawan mendapat ilmu yang bermanfaat dari pertemuan kita pada kali ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.